Bener nggak sih, zaman sekarang tuh gara-gara AI, orang jadi malas mikir. Contohnya komentar-komentar yang kayak gini. ChatGPT sendiri dirilis tahun 2022 oleh OpenAI. Dan dalam waktu singkat, AI langsung masuk ke dalam dunia pendidikan. Zaman sekarang, siswa bisa minta AI buat bikin rangkuman. Kalau mahasiswa bisa minta AI buat nyari deskripsi, presentasi, artikel, bahkan coding. Intinya semuanya bisa dibantu sama AI. Cukup dengan ketik promptnya, dan yap, tugas kalian auto selesai. Dan jujur, AI memang bikin semuanya jadi lebih efisien. Tapi di sisi lain muncul kekhawatiran. Otak jadi males, gak ngerti materi tapi tugas selesai. Semua tinggal copy. Karena ketika semua jawaban bisa muncul dalam hitungan detik, banyak orang takut proses berpikir manusia mulai hilang. Tapi kalau dipikir-pikir, perubahan teknologi dalam pendidikan itu sebenarnya udah terjadi dari dulu banget. Dulu sebelum ada internet, komputer, dan bahkan televisi, pendidikan dilakukan secara benar-benar manual. Zaman dulu belum ada Google, YouTube, apalagi AI. Jadi sumber ilmu utama cuma dari guru dan buku. Kalau mau belajar ya harus datang ke sekolah, terus dengerin guru jelasin, baca buku, dan catat semuanya secara manual dengan tulis tangan. Kalau murid gak ngerti pelajaran, mereka harus baca ulang buku berkali-kali. Atau enggak pergi ke perpustakaan buat cari referensi. Karena akses informasi zaman dulu masih terbatas, maka dari itu proses belajar jadi lebih lama. Tapi orang zaman dulu jadi terbiasa berpikir lebih dalam dan mencari jawaban sendiri. Positifnya, interaksi guru dan murid jadi lebih dekat. Fokus belajar juga lebih tinggi karena belum banyak distraksi. Dan kemampuan menghafal atau memahami jadi lebih kuat. Tapi negatifnya, informasi jadi susah diakses. Apalagi kalau nggak punya buku, belajar jadi terbatas. Lalu, masuk tahun 1920-an, teknologi mulai masuk ke dunia pendidikan. Radio digunakan sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Pada tahun 1950 sampai dengan 1970, televisi edukasi mulai berkembang. Orang mulai belajar pendidikan lewat pengetahuan di televisi. Selanjutnya, perubahan besar berikutnya datang di tahun 1980-an. Komputer mulai masuk ke sekolah. Sekolah mulai punya laboratorium komputer, guru mulai menggunakan PowerPoint, dan murid-murid mulai belajar mengetik serta menggunakan software. Internet mulai berkembang pesat pada tahun 1990 sampai 2000-an. Dan sejak Google muncul pada tahun 1998, cara orang mencari ilmu berubah total. Kalau dulu harus ke perpustakaan, sekarang mah tinggal search aja. Materi pelajaran mulai tersedia juga di internet. Muncul e-book, video pembelajaran, dan forum online. YouTube juga mulai jadi tempat belajar. Bahkan banyak orang lebih ngerti materi dari YouTube dibandingkan dengan buku. Lalu pada tahun 2020 COVID pun datang. Dan ini jadi salah satu perubahan terbesar dan tercepat dalam dunia secara pendidikan modern. Sekolah dan kampus tiba-tiba harus online. Yang biasanya belajar di kelas, tatap muka langsung, tiba-tiba semuanya pindah ke layar. Siswa juga harus beradaptasi sangat cepat. Yang biasanya belajar di sekolah, sekarang harus belajar sendirian di rumah. Tapi lama-lama banyak orang mulai merasa capek, karena hampir seharian harus menatap layar. Walaupun begitu, pandemi jadi titik perubahan terbesar dalam pendidikan digital. Karena sejak saat itu, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap pembelajaran, tapi berubah jadi kebutuhan utama. Berarti setelah COVID, kita masuk era apa dong? Nah, sekarang kita masuk di era Artificial Intelligence atau sering disebut AI, yang dimana di era ini teknologi tidak cuma membantu buat mencari informasi, tapi juga membantu untuk kita berpikir. Jadi, mungkin masalahnya bukan di teknologinya, tapi apakah manusia masih mau berpikir saat teknologi sudah mempermudah semuanya? Karena sepintar apapun AI, yang menentukan masa depan pendidikan yaitu manusianya sendiri.